Halo Sobat Pemenang, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi dengan Anda bagaimana membangun karakter pemenang. Bagaimana menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Di dalam kehidupan, sukses merupakan impian banyak orang. Tetapi jalan menuju sukses tidak selamanya mulus. Banyak tantangan-tantangan yang menghadang jalan. Banyak kerikil-kerikil tajam yang kadang-kadang melukai kita. Dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi yang begitu berat seperti itu, masih sanggupkah kita untuk tetap berjalan, bahkan berlari untuk mengejar impian kita? Kita belajar dari mereka yang sukses. Kita belajar dari mereka yang sudah di puncak kesuksesannya. Untuk belajar dari mereka, jangan hanya membayangkan bahwa mereka sudah ada di puncak. Jangan hanya membayangkan bahwa mereka sudah enak. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana perjuangan mereka. Bagaimana dia bisa sampai ke puncak? Berapa tangga dia harus menapakinya? Mudahkah mereka sampai ke sana? Ingat, mereka berkali-kali jatuh. Tapi satu rahasianya, mereka selalu bangkit lagi. Mari kita belajar pada para juara. Juara sejati tidak hanya fokus bagaimana memenangkan sebuah pertandingan, tetapi jauh yang lebih penting adalah bagaimana selalu menjaga semangat untuk selalu bangkit lagi ketika dia jatuh. Selalu bangkit lagi ketika dia jatuh. Itu juara sejati. Tidak ada kekuatan yang lebih dasar selain kemampuan mengubah kegagalan menjadi tantangan yang menyenangkan. Nah, begitulah karakter pemenang. The winner never give up. Pemenang tidak pernah menyerah. Karena kalau menyerah, tidak akan pernah menjadi pemenang. Ingat ya, bahwa pemenang tidak pernah menyerah. Nah, seorang pemenang memiliki daya juang yang tinggi. Seorang pemenang itu memiliki kecerdasan adversity. Kecerdasan adversity adalah kecerdasan daya juang. Saya membaca sebuah buku yang judulnya Kecerdasan Adversity yang dikarang oleh Stoll. Itu bagus banget ya. Di dalam ceritanya di situ ada tipe manusia ketika menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Ya. Nah, tipe yang pertama itu yang paling rendah adalah tipe quitters. Tipe quitter adalah tipe yang daya juangnya rendah, yang kecerdasan adversity-nya rendah. Kemudian tipe yang menengah adalah tipe camper. Tipe yang daya juangnya atau kecerdasan adversity-nya menengah. Kemudian tipe yang paling keren adalah tipe climber, yaitu tipe yang daya juangnya atau kecerdasan adversity-nya paling tinggi. Nah, saya akan menceritakan sebuah narasi untuk menjelaskan ketiga orang ini. Sekarang bayangkan, ada tiga orang ini mewakili tiga kelompok. Nah, tiga orang ini sedang bersiap-siap untuk acara liburan, yaitu mendaki gunung. Nah, tiga orang ini menyiapkan bekalnya, menyiapkan segala perencanaannya. Kemudian pada hari H mereka mulailah berangkat. Nah, di dalam perjalanan mulai pendakian, pada saat masuk pada pendakian pertama, seorang diantaranya mengatakan begini, ini susah banget, ini repot banget. Ini ngapain juga kita kayak gini, aku nggak jadi ikut, nggak mau aku repot-repot susah-susah seperti ini. Akhirnya yang satu berhenti atau quit atau meninggalkan kelompoknya dan dia tidak mengikuti perjalanan selanjutnya. Kemudian ini kelompok yang quit ini saya sebut sebagai kelompok quitters. Kemudian dua orang yang lain masih naik. Pada saat sama dakian di tengah-tengah, pemandangannya indah, udaranya sejuk ya. Di situ dua kelompok ini mulai beda pendapat lagi. Yang satu mengatakan, sudah kita di sini saja. Ini sudah cukup keren, ini sudah cukup bagus. Ngapain kita juga sampai ke atas kalau itu bikin susah. Yang satu bilang, enggak, kita ke atas. Kalau yang namanya mendaki itu harus sampai puncak. Nah, keduanya tidak menemukan kesepakatan. Akhirnya yang satu camping, membuka tendanya. Ini yang disebut di kelompok camper, kelompok menengah. Kelompok yang terakhir adalah kelompok yang naik sampai atas. Nah, ini yang disebut kelompok climber. Pada saat dia sampai di atas, dia luar biasa melihat pemandangan semuanya begitu menakjubkan. Nah, itu kelompok climber, orang yang mendaki sampai puncak. Nah,
Itu bagian-bagian dari 3 kelompok di dalam kehidupan ini. Nah, kita pun akan menghadapi orang-orang di sekeliling kita. Ada kelompok quitter, ada kelompok camper, ada kelompok climber. Nah, kelompok quitter, ya, kita bisa melihat ciri-ciri dari kelompok quitter itu dari orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa melihat kelompok quitter itu dari tindakannya atau dari bahasanya. Dari bahasanya. Tindakannya adalah kelompok quitter selalu menghindari tantangan, selalu menolak kesempatan, selalu meninggalkan banyak tawaran. Kenapa? Karena dia malas menghadapi masalah, karena dia malas repot, karena memang dia pemalas. Dia seperti itu, dia penakut, dia nggak mau, dia memang tidak ambil bagian. Nah, bahasa yang biasa digunakan adalah gini, ngapain juga ini, nggak masuk akal. Kalau orang lain sudah melakukan itu dan tidak berhasil, ngapain kita coba? Itu namanya bodoh aja. Udahlah, silahkan kalau kalian mau begitu, aku enggak lah. Nah itu bahasanya biasanya begitu. Nah kita perhatikan coba di lingkungan kita ada orang-orang yang seperti itu, menyerah di dalam kehidupan, menyerah di dalam mencapai prestasinya. Itu kelompok kita. Kita masuk pada kelompok yang kedua, yaitu kelompok campers. Kita pelajari bagaimana tindakan dan bahasa orang-orang kelompok ini. Nah, biasanya orang ini mengerjakan sesuatu sesuai target, mengerjakan sesuatu standar-standar saja. Kalau ini sudah dicapai, ya sudahlah, ngapain juga mencapai yang lebih. Ini sudah bagus, ini sudah aman. Nah, biasanya begitu. Kalau ini sudah cukup bagus, ngapain juga capek-capek, nggak perlu kita ambisius. Biasanya bahasanya gitu. Ini kelompok yang mudah puas, kelompok yang cukup, kelompok yang standar. Mereka sukses, tapi sukses biasa. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kelompok yang climber. Nah, kelompok climber kita bisa lihat dari tindakan dan dari bahasanya. Tindakannya selalu dia mengatakan selalu mencapai, selalu semangat untuk mencapai yang terbaik. Dia nggak mau diam. Kalau masih ada peluang untuk mencapai lebih baik, dia akan ambil itu. Dia ambil kesempatan itu. Dan dia selalu memikirkan hal-hal baru. Dia selalu berani coba hal-hal yang baru, memikirkan berbagai kemungkinan. Nah, di dalam membuat acara biasanya, kalau plan A nggak bisa, ada plan B. Kalau plan B nggak bisa, ada plan C. Jadi tidak plan A nggak bisa, selesai. Nggak begitu. Jadi orang-orang climber itu ada berbagai alternatif untuk tetap mencapai puncak atau keberhasilan. Nah, bahasanya sangat menarik, ya. Bahasanya sangat optimis. Wah, keren ini. Mungkin banyak tantangan, tapi pantas ini kita coba. Pasti ada jalan keluarnya. Kita yakin, kita pasti bisa. Ayo kita coba. Nah, biasanya gitu ya. Jadi kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita itu mempunyai bahasa. Dari bahasanya kita tahu bagaimana orangnya. Dari tindakannya kita tahu bagaimana orangnya. Dan tentu kita juga akan tahu dia akan sukses atau enggak. Dia akan sukses seperti apa, itu juga akan kelihatan. Nah, saya ingin menggambarkan seorang climber yang luar biasa ini dalam sebuah puisi. Sebetulnya puisi ini ditulis oleh Robert Schuller, tapi karena puisi ini bagus banget, jadi saya terkesan banget. Nah, Robert Schuller menggambarkan seorang climber itu begini. Ya, ibaratnya orang itu berjalan dan di depan itu ada gunung, dan gunung itu gambaran dari hambatan gitu ya. Dia menggambarkan gini. Jika aku terbentur gunung, aku tidak berhenti. Aku akan menaikinya untuk supaya aku bisa melampauinya. Kalau aku gagal, aku tidak menyerah. Aku akan mengelilingi gunung itu untuk bisa sampai ke sana. Dan kalau itu gagal, saya juga tetap tidak menyerah. Aku akan buat terowongan bawah tanah supaya bisa melampaui gunung itu. Dan kalau itu pun aku tetap gagal, aku tetap tidak akan menyerah. Aku akan berlutut di bawah kaki gunung itu, dan aku akan berdoa supaya gunung itu berubah menjadi tambang emas. Wow. Jadi bisa dibayangkan, saya menarik kesimpulan bahwa seorang climber itu bukan hanya daya juangnya yang kuat, tetapi juga spiritualnya bagus, kualitas spiritualnya bagus. Dia tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi dia juga mengandalkan yang di atas. Nah, itu tadi ya. Nah, menurut hasil riset, orang-orang masuk kalau di dunia ini, mayoritas dihuni oleh orang-orang yang standar. Dan ternyata kelompok camper itu jumlahnya 54%.
Lebih dari separuh penduduk dunia ini masuk kelompok standar, masuk kelompok orang yang biasa-biasa saja. Mereka bukan gagal, mereka sukses, tapi sukses yang biasa-biasa saja. Sedangkan yang masuk kelompok climber itu hanya 28%. 28%. Dan kelompok quitter itu 18%, yang itu kita nggak usah perhitungkan. Ya. Jadi keren sekali bagaimana kita bisa menjadi seorang climber. Bagaimana kita menjadi seorang pemenang-pemenang kehidupan. Ini yang penting. Nah, saya akan kasih tips ya. Saya akan kasih tips bagaimana menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bagaimana memiliki karakter seorang climber. Ya. Yang pertama, harus punya tujuan. Harus punya impian. Karena itu yang menjadi sasaran. Ibaratnya seorang climber, tujuannya adalah puncak gunung. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, tujuannya adalah impian kita. Jadi, supaya kita memiliki karakter climber, yang pertama tetapkan dulu impiannya apa. Tetapkan tujuannya apa. Kemudian yang kedua, sadari bahwa sukses itu tidak instan. Ingat, sukses itu tidak instan. Maka butuh perjuangan yang lebih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bangun karakter juara. Tadi sudah saya ceritakan. Juara itu never give up. Pemenang tidak pernah menyerah. The winner never give up. Jadi pada saat menemui hambatan, ingat, jangan menyerah. Karena menyerah berarti selesai. harus dibangkitkan lagi karakter juara itu. Terus bangkit lagi dan begitu. Kemudian yang keempat, bangun mindset positif. Ubah kegagalan menjadi tantangan. Mindset kita mesti dibangun bahwa ini kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah kesempatan yang tertunda. Ini waktunya kita belajar untuk lebih kuat lagi. Ini kesempatan untuk melatih diri, untuk menemukan strategi baru yang lebih bagus lagi. Nah, itu namanya membangun mindset positif. Kemudian yang selanjutnya, mental positif harus disertai dengan bahasa positif. Mulai sekarang jangan mengeluh. Pakai bahasa yang baik. Karena bahasa itu akan mempengaruhi mental kita. Katakan, kita coba lagi. Memang ini belum, tapi kita coba lagi. Kita yakin kita pasti bisa. Pasti ada hal-hal baru nanti. Yakin, pasti ada solusinya. Ayo kita coba. Nah, katakan seperti itu. Bahasa positif itu terus dibangun. Pasti ada jalan, pasti kita sukses. Pasti semuanya bisa tercapai. Yang penting kita tetap semangat. Nah, kayak gitu. Itu bahasa kita mesti kita bangun terus. Kemudian yang terakhir ya, menjaga semangat selalu dicas. Online terus dengan yang di atas. Connect terus dengan yang di atas. Karena everything is possible if you believe in God. Ada Tuhan yang menentukan segalanya. Seorang climber adalah seorang yang selalu mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan yang di atas. Tidak hanya diri sendiri yang kuat, tapi yang di atas menentukan segala-galanya. Oke? Nah, itu dari saya. Selamat menikmati setiap detik kehidupanmu, setiap proses perjuanganmu menuju impian. Nikmati itu. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Jangan lupa like and subscribe. Salam sukses.